menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pada umumnya, seorang wanita ingin memiliki kaki yang indah agar terlihat cantik. Oleh karena itu, kesehatan kaki harus diprioritaskan, jangan sampai terkena penyakit varises. Penyakit ini merupakan penyakit yang terjadi akibat pembuluh darah vena mengalami pembengkakan, terpuntir, atau pembesaran. Kondisi ini biasanya tampak sebagai area berwarna kebiruan atau keunguan di permukaan kulit. Varises paling sering didapati di tungkai atau betis dan anggota gerak bagian bawah. Dr. Aditya menjelaskan varises memiliki 6 tingkatan dan jika dibiarkan akan berbahaya. Tingkat pertama, pembuluh darah vena sudah membesar dan terlihat hanya di kulit saja. Jika tingkat pertama ini tidak diobati maka varises berlanjut ke tingkat kedua, yakni pembuluh darah venanya sudah menonjol dari kulit dan jika diraba bisa merasakan tonjol dari pembuluh vena tersebut. Jika tidak melakukan treatment, akan meningkat ke tahap 3. Tahap 3 ini terjadi pembengkakan yang progresif. Kaki mulai membengkak dan diteruskan ke stadium 4, 5, sampai dengan 6. Jika di tingkat 4, timbul pigmentasi di kulit, biasanya berwarna hitam. Jika 5 dan 6, akan muncul luka-luka yang basah dan tidak karuan. Menurut Aditya, selain karena berdiri terlalu lama, duduk terus-menerus juga bisa menyebabkan varises. Untuk mengatasinya bisa meluruskan kaki sejenak dengan berjalan kaki santai untuk membantu agar tidak muncul gejala varises. Atau bisa berbaring sambil memposisikan kaki lebih tinggi dibanding tubuh dengan menaruh bantal di bawah kaki. Pada wanita, gejala varises akan terasa lebih berat beberapa hari sebelum dan pada saat menstruasi. Dr. Aditya menyebut varises bukan penyakit yang hanya terjadi pada wanita, namun pria pun juga bisa mengalami penyakit tersebut. Karena itu masyarakat dapat menjaga pola hidup dan pola makan. Bahkan Dr. Aditya menerangkan bahwa wanita lebih peka terhadap penyakit ini. Di saat mengetahui terlihat adanya pembuluh vena di sekitar kakinya, maka ia langsung berkonsultasi ke dokter. Berbeda dengan pria yang kerap membiarkan penyakit ini, sehingga mengalami varises yang cukup parah. Jika varises tidak dirawat dengan baik, ini maka akan menimbulkan masalah. Masalah yang paling serius itu adalah mengakibatkan luka. Sehingga sebaiknya dari tahap awal, dari stadium 1 itu sudah harus dirawat agar tidak masuk ke tingkat 2 dan seterusnya sehingga timbullah luka yang treatmentnya nanti akan lebih menguras energi, tenaga, dan biaya juga, sama waktu juga. Komplikasi yang paling sering ini, kalau stadium terakhir itu memang komplikasi luka ya, paling sering ini luka. Dan kalau ada komplikasi luka ini, treatmentnya akan panjang, lama, dan butuh waktu, tenaga, biaya yang lebih. Cuman ada juga komplikasi yang jarang itu biasanya muncul gumpalan darah di vena, yang bisa dibilang kalau bahasa kedokteran itu trombus. Jadi, pengobatan varises ini memang nggak bisa hanya dilakukan dengan konsumsi obat-obatan secara oral atau obat-obatan minum aja. Nah, terapi yang paling ringan ini adalah dengan memakai stocking medis yang sudah didesain secara khusus. Dan ini, stocking ini mesti konsultasi dulu ke dokter karena kita butuh stocking yang pas di kaki pasien kita. Jadi mesti diukur, terus di-assess ini udah stadium berapa, sehingga nanti pasien mendapatkan stocking yang pas, sehingga dapat mengurangi keluhan dari varisesnya. Nah, penggunaan stocking ini hanya bisa pada tingkat keparahan yang rendah ya, jadi yang stadium 1. Stadium 2 ke atas, itu tidak bisa lagi dengan varises. Tidak bisa lagi dengan stocking. Ya, betul. Jadi perawatan varises selain memakai stocking yang udah stadium 2, itu perawatan varises juga dapat dilakukan dengan suntik varises. Nah, ini hanya dapat dilakukan oleh dokter ya. Suntik varises ini dilakukan jika varises baru tahap 1 dan 2. Jadi tahap 1 dan 2 itu bisa dengan suntik varises. Jika varises sudah pada tahap berikutnya, maka perlu memakai metode lain, metode pembedahan. Ya, jadi untuk stadium 3, 4, 5, 6 ke atas, itu memang varisesnya sudah harus kita buka dan kita ambil. Metodenya itu ada 2. Metode pembedahan secara konvensional sama metode laser. Jadi metode pembedahan secara konvensional itu kita melakukan sayatan pada kulit yang ada varisesnya, kemudian varisesnya itu kita varisektomi atau kita operasi, kita ambil, kita buang. Nah, bedanya kalau yang laser itu kita melakukan kita memasukkan device yang bisa menghantarkan panas, sehingga panas itu akan merangsang proses
proses granulasi di dalam pembuluh darah vena, sehingga nanti pembuluh darah vena itu tertutup sendiri dia. Tertutup sendiri sehingga tidak ada aliran lagi yang masuk ke cabang-cabangnya, sehingga varisesnya itu akan nanti menghilang. Varises ini secara klinis bisa disembuhkan sampai keluhannya itu menghilang ya. Tapi untuk varises yang udah stadiumnya udah berat-berat seperti itu, kita hanya menutup dari pembuluh darah utama dari venanya saja, sehingga sebenarnya varisesnya itu tetap masih ada di situ, dan kemungkinan untuk relapse atau kambuh atau berulang kembali itu ada. Oke, berendam di air panas itu, ini saya luruskan lagi kalau itu adalah mitos. Ya, tuh, karena kelainannya memang di pembuluh darah vena ya, bukan karena direndam air panas sehingga dia timbul varises. Jadi varises ini biasanya rata-rata udah pas usia remaja. Usia remaja sampai dewasa muda. Dan itu biasanya yang predisposisinya itu biasanya pada orang-orang yang jenis kelamin wanita. Usia muda sampai usia dewasa. Tapi beda sama pria. Pria ini memang dari penelitian itu lebih sering kalau di atas 30-an ya. Karena faktor penuaan dan faktor penurunan jaringan kolagen itu sehingga pembuluh darah venanya melebar. Untuk mencegahnya ini untuk mencegah timbulnya varises ya. Untuk mencegah timbulnya varises itu gaya hidup harus diperbaiki. Pasti gaya hidup itu harus diperbaiki. Contohnya ya, kalau gaya hidupnya wanita karir sering pakai high heels, ya high heels-nya mesti diakal-akalin lah pada saat kerja aja, mungkin pakai high heels. Di luar jam kerja mungkin bisa pakai sepatu flat biasa. Kemudian untuk yang laki-laki biasanya ini yang aktivitasnya kurang, ya gaya hidupnya dirubah lagi untuk menjadi pola hidup dengan aktivitas yang cukup, olahraga. Dan makanan juga harus diatur pola makannya untuk mengurangi obesitas. Dr. Aditya menerangkan varises tingkat ringan dapat ditangani dengan pengobatan mandiri di rumah. Pengobatan mandiri dapat meredakan gejala, mengurangi tingkat keparahan, dan mencegah terjadinya komplikasi. Penggunaan alat bantu yang juga dapat meringankan gejala varises yaitu dengan memakai stocking khusus varises atau bebat kompresi. Fungsinya adalah memberikan tekanan yang dibutuhkan pada otot dan pembuluh vena, sehingga aliran darah menjadi lebih besar. Tim Eljon Media melaporkan.